Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga ya, anak-anak hebat ya. Nah, baik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat, mari kita siapkan bukunya. Kita lihat halaman 73. Ayo mencoba. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan kucing-kucing. Adakala mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Sayang, selanjutnya kita akan bercerita ya. Nah, Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang ya anak-anak ya. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Sayang, kita baca dongeng berikut ini ya. Judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat.
Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak jangan lupa selalu berbuat baik ya anak-anak ya. Anak-anak hebat, jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu pula akan kembali kepada kita ya. Jadi tetaplah berbuat baik. Nah, selanjutnya kita lihat halaman 77 ya sayang ya. Kita menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau, yaitu jika kita berbuat kebaikan pasti akan dibalas dengan pula. Nah, anak-anak hebat, kita lanjutkan halaman 77 bagian bawah ya. Ayo berlatih. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny ya menyelesaikan masalahnya. Yuk, caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Nah, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Caranya kita bagikan sama rata ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi dalam setiap kotak itu terisi 4 butir telur. Ya, sayang ya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya sayang ya. Nah, selanjutnya bagian B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Kita hitung ya. Mulai dari 1, kita bagikan sama rata ya, sama banyak pada 4 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah dibagikan sama banyak. Dalam setiap kotak berisi 5 butir telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya sayang ya. Kemudian dalam penukarannya kita tulis ya. 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Ya sayang ya. Selanjutnya nomor 2. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya adalah wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Nah, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci?
kita bagikan sama banyak ya, sama banyak pada 2 kotak ya sayang ya. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Habis sudah wortelnya, sudah kita bagikan sama banyak. Dalam setiap kotak berisi 7 batang wortel ya sayang ya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapat 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 2 dikali 7 sama dengan 14. Selanjutnya yang bagian B ya sayang ya. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Caranya kita bagikan wortelnya ke dalam 7 kotak ya, dengan sama banyak isinya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah habis wortelnya, kita bagikan sama banyak. Dalam setiap kotak berisi 2 wortel ya. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci adalah 2 dikali 7 sama dengan 7 dikali 2 ya sayang ya, anak-anak hebat ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dan baca hamdalah bersama-sama.